Achievers, tidak terasa kita sudah akan memasuki bulan penilaian tengah semester. Achievers, SER sudah menyediakan sebanyak 25 soal review persiapan tengah semester. Silakan Anda pelajari, simak dan tonton video pembelajaran berikut ini. Soal yang pertama, jelaskan peran perusahaan daerah. 2. Jelaskan fungsi-fungsi badan usaha. Yang ketiga, jelaskan karakteristik persero. Yang keempat, jelaskan karakteristik perum. Dan yang kelima, jelaskan kebaikan dan kelemahan BUMN. Baik, kita bahas satu persatu kelima soal tersebut. Peran perusahaan daerah yang pertama adalah berperan melaksanakan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Yang kedua, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Dan yang keempat, memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Pembahasan yang kedua adalah fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha yang pertama adalah fungsi komersial. Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Fungsi komersial terdiri atas dua. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi manajemen digunakan untuk mencapai tujuan seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi motivasi, dan fungsi pengawasan. Yang kedua adalah fungsi operasional. Untuk menjalankan kegiatannya, badan usaha perlu mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan aset badan usaha yang paling berharga. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal yang sulit karena setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda dengan manusia yang lain. Dalam sebuah badan usaha, bagian sumber daya manusia atau personalia harus hati-hati dalam menyeleksi, menempatkan, menggaji, mempromosikan, memindahkan, dan memberhentikan pegawainya. Fungsi operasional yang kedua merupakan produksi. Produksi merupakan usaha yang ditujukan untuk menambah nilai guna suatu benda. Dalam menambah nilai guna suatu benda, manajer produksi harus dapat memaksimalkan barang dengan biaya seminimal mungkin dengan mutu yang memenuhi syarat. Harga pokok tidak boleh di atas harga pasar. Yang ketiga adalah pemasaran. Merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Pemasaran berhubungan dengan hal pemindah kepemilikan, cara-cara penjualan, penentuan harga promosi, dan penyaluran. Fungsi operasional yang ketiga adalah pembelanjaan. Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana dan menggunakannya seefektif mungkin. Kegiatan pembelanjaan memerlukan perencanaan, pengawasan, kebijakan, dan pengendalian dana. Fungsi badan usaha yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar badan usaha. Fungsi yang ketiga adalah fungsi badan usaha dalam pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Banyak peran yang dapat dilakukan badan usaha untuk membantu pemerintah, antara lain dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjang tangan
pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah karakteristik persero. Badan usaha persero merupakan perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara Republik Indonesia. Tujuan utama persero adalah untuk mencari keuntungan. Dan maksud dan tujuan pendirian persero adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh dari persero adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api, PT Bank Negara Republik Indonesia, PT Jam Sostek, dan PT Garuda Indonesia. Karakteristik Perum. Badan usaha Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Contoh Perum yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, atau Peruri. Achievers, kita lanjut dengan pembahasan kebaikan BUMN. Yang pertama, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Kelemahan BUMN yang pertama, karena sebagian BUMN bertujuan memberikan layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua, maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang. Soal yang keenam, jelaskan kebaikan dan kelemahan BUMD. 7. Jelaskan peran badan usaha swasta. 8. Jelaskan ciri-ciri badan usaha perseorangan. 9. Jelaskan karakteristik firma. Kita bahas satu persatu. Kebaikan BUMD atau badan usaha milik daerah. Yang pertama, berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Yang kedua, sumber pendapatan asli daerah. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja. Yang keempat, memberikan keamanan kerja bagi pegawainya. Kemudian, kelemahan dari BUMD, pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Sering kekurangan modal, maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepala daerah karena yang menyangkut dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Peran badan usaha swasta yang pertama adalah sebagai mitra BUMN. Badan usaha swasta mulai dilibatkan dalam sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, di mana sebelumnya selalu dikuasai sepenuhnya oleh BUMN. Badan usaha swasta dibutuhkan kontribusinya dalam hal penanaman modal atau investasi, pengembangan usaha, peningkatan efisiensi dan kemampuan teknis, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya menuju pada peningkatan laba BUMN dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai penambah produksi nasional, maksudnya,
Keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh badan usaha swasta dan dibarengi dengan iklim usaha yang kompetitif akan meningkatkan produksi nasional. Sebagai pembuka kesempatan kerja, kurangnya kesempatan kerja dan besarnya tingkat pengangguran merupakan masalah yang belum terpecahkan hingga kini. Dengan berpartisipasinya badan usaha swasta dalam perekonomian, banyak tenaga kerja yang terserap ke dalamnya. Oleh karena itu, angka pengangguran pun diharapkan semakin lama semakin berkurang. Sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional, badan usaha swasta berpartisipasi dalam perekonomian artinya berdampak positif bagi penerimaan negara. Negara bertambah melalui pajak dan laba BUMN yang bermitra dengan badan usaha swasta. Tersedianya lapangan kerja di sektor swasta membuat pendapatan masyarakat meningkat sehingga secara otomatis turut meningkatkan pendapatan nasional. Ciri-ciri badan usaha perseorangan. Pengelolaan badan usaha perseorangan relatif mudah dan murah. Begitu juga dengan penutupannya. Modal badan usaha perseorangan menjadi satu atau tidak terpisah dengan modal pribadi pemilik. Karena pemilik harus mendanai sendiri usahanya. Pergerakan keuangan mempengaruhi kondisi keuangan pemiliknya. Dan jika tidak menguntungkan, maka badan usaha perseorangan lebih mudah ditutup. Yang kesembilan adalah karakteristik firma. Dalam firma, setiap penerapan kebijakan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pemiliknya. Kekayaan pribadi dan badan usaha juga tidak bisa dipisahkan. Apabila firma bangkrut, akan diikuti oleh kebangkrutan para pemiliknya. 10. Jelaskan fungsi utama bank. 11. Jelaskan tujuan bank sentral. 12. Jelaskan fungsi bank umum. 13. Tuliskan pembagian dan contoh bank. 14. Jelaskan prinsip-prinsip bank. 15. Jelaskan jenis-jenis kredit aktif dan kredit pasif. Fungsi bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Achievers, perlu kita ketahui bahwa penghimpun dana dari masyarakat artinya bahwa bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, di mana bank dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menghimpun dana. Yang kedua adalah penyalur dana ke masyarakat. Dalam hal ini, bank menyalurkan dana merupakan kegiatan yang paling penting. Dengan penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan baik dalam bentuk bunga maupun dalam bentuk bagi hasil. Kemudian adalah pelayan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, bank memberikan jasa transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, dan garansi bank. Tujuan dari bank sentral adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah stabilitas harga. Yang keempat adalah stabilitas suku bunga. Yang kelima adalah stabilitas pasar keuangan. Dan yang terakhir adalah stabilitas pasar nilai tukar. Di bank umum adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Kemudian, membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Selanjutnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
dan menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, dan lain sebagainya. Jenis bank menurut kepemilikan. Yang pertama adalah bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Bank Tabungan Negara, Bank Republik Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Mandiri. Kemudian Bank Swasta Nasional. Bank yang pemilik modalnya berasal dari pihak swasta. Contohnya, Bank Mega, Bank Sim Niaga, Bank Lipo, dan Bank Sentral Asia. Bank swasta asing adalah bank yang pemilik modalnya adalah dari pihak swasta asing. Contoh, Hong Kong Bank, ABD milik Belanda, dan Bank India. Dan yang terakhir adalah bank pemerintah daerah. Adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya Bank DKI, BPD Sumatera Barat, Bank Nagari, dan Bank Riau. Achievers, dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang teguh kepada prinsip. Pertama adalah prinsip kehati-hatian. Suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Yang kedua adalah prinsip kepercayaan. Adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik itu nasabah yang menyimpan dana di bank itu sendiri maupun nasabah debitur. Yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain. Dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan dirahasiakan. Yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Terus, kita juga perlu mengetahui produk-produk perbankan. Secara umum, produk perbankan dibagi atas dua. Yang pertama adalah kredit pasif. Kredit pasif merupakan jenis kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dibagi atas, yang pertama adalah giro. Giro adalah simpanan atau tabungan dari nasabah bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua adalah tabungan berjangka adalah sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikan yang telah ditentukan. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maupun 2 tahun. Yang ketiga adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan nasabah di bank yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian, deposit on call adalah jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Kemudian, deposit automatic rollover adalah suatu jenis deposito yang jika uangnya tidak diambil sampai dengan waktu jatuh tempo, deposito langsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Achievers, yang kedua adalah kredit aktif. Kredit aktif adalah dana yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Kredit aktif dibagi atas. Yang pertama adalah kredit rekening koran. Kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kredit ini dapat diambil sejumlah yang dibutuhkan. Jenis yang kedua adalah kredit reimburse atau letter of credit. Merupakan pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga beli suatu barang. Kemudian kredit accept adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan cara menandatangani aksep yang ditarik oleh nasabah. Kemudian kredit dokumenter. Kredit dokumenter merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas jaminan dokumen yang diserahkan oleh bank. Dan yang terakhir adalah kredit dengan jaminan surat-surat berharga adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan untuk membeli surat-surat berharga. 16. Jelaskan fungsi-fungsi uang. Secara umum, fungsi uang ada dua. Yang pertama adalah fungsi asli, dan yang kedua adalah fungsi turunan. Ayo kita bahas ya. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli adalah alat tukar. Contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, dia dapat menjual hasil panennya dan mendapatkan uang.
Uang hasil penjualan panen tersebut digunakan untuk membeli cangkul. Yang kedua, alat satuan hitung. Sebagai alat satuan hitung, uang digunakan untuk menghitung harga sebuah barang. Nilai suatu barang dapat diukur dengan uang. Misalnya, harga pulpen 16.000 dan buku tulis harganya 8.000. Ini menunjukkan bahwa nilai pulpen 2 kali dari buku tulis. Kita ke fungsi turunan. Fungsi turunan yang pertama adalah standar atau pembayaran yang ditunda, atau biasa dalam bahasa sehari-hari adalah kredit. Uang digunakan untuk menyatakan ukuran utang. Uang dijadikan daya beli umum yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman atau ukuran. Yang kedua, alat penyimpan kekayaan. Manusia menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan untuk masa yang akan datang atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Yang ketiga, alat pengalih nilai atau kekayaan. Misalnya, Bapak Ali berencana ke Jakarta. Ia kemudian menjual asetnya di Pekanbaru dan membeli kembali aset di Jakarta. Karena tidak mungkin memindahkan fisik rumah bangunan dari Pekanbaru ke Jakarta. Otomatis, Bapak Ali harus menjual dulu di Pekanbaru dan membelinya di Jakarta. Sehingga uang berfungsi sebagai alat pengalih nilai. 17. Jelaskan 4 kegiatan strategis dalam menangani uang tunai. Agar kebutuhan uang tunai di masyarakat dapat terpenuhi, ada 4 kegiatan strategis yang menangani kegiatan uang tunai yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelitian dan perencanaan yang matang sebelum menerbitkan uang baru. Yang kedua, menjaga ketersediaan uang dalam jumlah yang cukup dengan pecahan untuk memenuhi penarikan dan persediaan uang. Dan yang ketiga adalah pemilihan sistem distribusi uang yang efektif. Dan yang keempat, kebijakan yang lebih mendorong keterlibatan perbankan maupun lembaga lain dalam membantu tugas peredaran uang. 18. Jelaskan 4 tahap-tahap uang. Dimulai dengan tahap barter. Tahap barter adalah tahap memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Seseorang pasti akan mencari barang dari yang lain untuk menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang lain yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, atau hal yang sederhana, barter adalah pertukaran antara barang dengan barang. Yang kedua adalah tahap uang barang. Benda-benda yang dipakai sebagai alat penukaran adalah benda-benda yang diterima secara umum. Benda-benda yang dipilih pasti bernilai tinggi atau benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Dalam tahap uang barang, kita ambil contoh misalnya, garam pada zaman orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Kemudian dari tahap uang barang akan dilanjutkan dengan tahap uang logam. Bahan yang memenuhi syarat menjadi uang logam adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut sebagai uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam juga berkembang. Sedangkan uang logam dari emas dan perak terbatas jumlahnya. Dan yang terakhir adalah tahap uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang sewaktu-waktu dapat dipertukarkan penuh dengan jaminan. 19. Jelaskan jenis-jenis uang. Uang dapat dikelompokkan atas dasar pihak yang mengeluarkan, bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Ada uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah, serta merupakan alat pembayaran yang sah. Yang kedua adalah uang giral. Alat pembayaran berupa cek, bilet giro, dan sejenisnya. Uang giral dikeluarkan oleh bank tertentu dan digunakan sebagai alat pembayar. Jenis uang selanjutnya adalah berdasarkan bahan uang. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas dan perak dan logam lainnya yang beredar sebagai alat pembayaran. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang. Jenis yang ketiga adalah
berdasarkan negara yang mengeluarkan. Uang dalam negeri, uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi negara lain yang mengeluarkan. Mari kita sebutkan contoh-contoh jenis uang luar negeri. Ada yen, dolar, ringgit, peso, pound sterling, euro. Nah, Achievers, uang luar negeri biasa disebut juga sebagai valuta asing. Dan yang keempat adalah jenis uang berdasarkan nilai uang. Ada uang nilai penuh. Apa yang dimaksud dengan nilai uang penuh? Uang yang nilai bahannya terdapat pada standar emas. Nilai uang tersebut sesuai dengan bahan yang terkandung pada bahan uang. Jika uang emas mengandung emas misalnya 5 gram, maka nilai uang dalam pertukarannya juga seharga emas 5 gram. Yang kedua adalah uang tidak bernilai penuh. Merupakan uang yang nilai bahannya lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya, uang kertas Rp10.000 mungkin saja nilai bahannya hanya 500 perak saja. 20. Jelaskan syarat-syarat uang. Agar dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah dibawa. Artinya, uang dapat digunakan kapan dan di mana saja. Yang kedua adalah tahan lama. Uang hendaknya tidak cepat rusak dan tidak perlu diganti setiap saat. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Dalam hal ini, uang harus dipecah menjadi unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. Uang juga harus memiliki nilai yang stabil. Uang perlu dijaga agar nilainya stabil, dan jika uang tidak stabil, uang tidak dapat diterima secara umum. Dan yang kelima adalah uang harus diterima secara umum. Uang harus dapat diterima secara umum oleh pemerintah maupun setiap anggota masyarakat lainnya sebagai alat tukar, dan alat tukar tersebut digunakan sebagai standar pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Dan yang terakhir, syarat psikologis, bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. 21. Jelaskan 3 aspek yang menyatakan sehat tidaknya suatu bank. Achievers, sehat atau tidaknya suatu bank ditentukan oleh 3 aspek. Yang pertama adalah rentabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Yang kedua, solvabilitas, merupakan kemampuan bank untuk melunasi utang jangka panjang. Yang ketiga adalah likuiditas, kemampuan bank untuk melunasi utang jangka pendek. 22. Jelaskan kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama adalah Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Yang ketiga adalah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan resiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Yang keempat adalah, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia
dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi dari lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. 23. Jelaskan contoh-contoh instrumen sistem pembayaran. Achievers, di samping sistem pembayaran, kita juga harus mengenal jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama adalah retail payment. Retail payment merupakan suatu proses transaksi dengan nilai kecil yang dikhususkan untuk pembayaran tanpa menggunakan uang sebesar pun. Jenis instrumen retail payment yang dikenal adalah ATM, using payment cards, e-money, dan digital e-money. Kemudian, batch system. Sistem ini memungkinkan dilakukan pembacaan data dari instrumen paper based, kemudian memperoleh seluruh batch dari instrumen paper based secara elektronik. Bank atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung instrumen paper based tersebut dan menyerahkan pada clearing house melalui bank. Instrumen yang termasuk dalam batch system adalah cek, credit remittance, electronic direct debit payments, dan electronic credit payments. Dan yang terakhir adalah wholesale payment, merupakan proses transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, trade finance, dan operasi lain di bank-bank yang tersentralisasi. 24. Jelaskan fungsi LOR. Fungsi dari lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. 25. Jelaskan prinsip dasar sistem pembayaran. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dasar dari sistem pembayaran. Yang pertama adalah risk reduction atau meminimalisasi risiko. Sistem pembayaran yang terkendali dengan baik akan mengurangi berbagai risiko. Terdapat berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi dalam sistem pembayaran, mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik. Yang kedua adalah efisiensi. Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang efisien, diperlukan dukungan dari sistem keuangan dan perbankan yang efisien pula. Sistem keuangan dan perbankan yang efisien tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ada dukungan untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien. Mengingat, sistem pembayaran merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan segala aktivitas keuangan maupun perbankan secara nasional. Yang ketiga adalah kesetaraan akses. Maksudnya, persamaan hak pada semua pihak terkait dalam sistem pembayaran. Tidak ada pihak yang diistimewakan. Semua diberikan akses sesuai dengan peran dan fungsinya. Termasuk risiko yang timbul dalam sistem pembayaran harus ditanggung oleh semua pihak yang terkait secara seimbang. Dan yang keempat adalah consumer protection atau perlindungan konsumen. Bank sentral mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam tanggung jawab ini tersirat suatu makna bahwa aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting. Achievers, demikian video pembelajaran yang boleh saya siapkan pada saat ini. Silakan Ananda mempersiapkan diri dengan baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan saya ucapkan terima kasih.